另外，浩京的大阵布置得如何？出现了2个身穿黑甲的人，将我们的人打伤打死，不计其数。Hai guys, kembali lagi bersama gua di channel AMKGP. Pada video kali ini AMKGP kembali melanjutkan alur cerita Wonderland Season 5 episode 81. Cerita ini diawali dengan Xingyun dan para selirnya yang sedang menikmati teh hangat. Di sini para selirnya tersebut terlihat sangat galau. Mereka ini khawatir jika undangan penjamuan di kekaisaran sebelumnya adalah perangkap untuk menjebak Xingyun. Sebagai wanita, tentu saja para selirnya merasa takut akan menjadi janda muda jika terjadi sesuatu terhadap Babang Xingyun. Namun, Xingyun meminta agar para selirnya ini tidak khawatir, karena Sekte Tianyuan adalah kekuatan pemberontak terbesar. Tetapi walaupun begitu, Yanran tetap saja khawatir jika Raja Wu mengundang Xingyun ini mempunyai tujuan tertentu. Lalu Xingyun kembali meyakinkan para selirnya tersebut. Karena mereka mempunyai hubungan dengan Kaisar Wu, Xingyun ini percaya sang kaisar tidak akan berbuat jahat. Yuyin yang penasaran bertanya kepada Xingyun seberapa kuatkah Kaisar Wu tersebut. Di sini Xingyun memberitahu jika Kaisar Wu sangatlah kuat, bahkan saat mereka bertemu dia sudah menyerah. Tetapi untuk saat itu Xingyun merasa dia harus meninggalkan rencana balas dendam untuk sementara waktu. Karena Xingyun ini menyadari saat gurunya Tianyuan Xinju masih hidup berada di ranah semi peri, dan Kaisar Wu berada di ranah peri, yang merupakan satu-satunya di dunia yang berada di ranah peri. Di sini Xingyun merasa akan sangat sulit untuk melawan mereka yang memiliki kekuatan tinggi tersebut. Lalu Yanran menanyakan alasan Xingyun ini membawa Sekte Tianyuan ke kota Gaojing. Sementara Xingyun sendiri seperti menyerah untuk membalas dendam. Xingyun memberitahu dia membawa Sekte Tianyuan ke Gaojing karena dia merasa tujuan dari para iblis adalah kota Gaojing tersebut. Namun Yanran merasa jika Xingyun ini sangatlah aneh. Karena jika Kaisar Wu yang berada di ranah peri tidak bisa menahan para iblis tersebut, namun Xingyun ini malah datang ke kota Gaojing. Lalu Xingyun mengatakan jika tidak ada rotan maka akar pun jadi. Walau kekuatan mereka tidak sekuat Kaisar Wu, namun tetap saja setiap manusia memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain di dalam kebaikan. Di sini Yuyin menanyakan apakah saat itu Xingyun ini bersiap untuk membalas dendam. Namun Xingyun merasa jika saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Namun setelah para iblis sudah dihancurkan dan kultivasinya sudah cukup kuat, maka saat itu Xingyun ini akan bersaing dengan Kaisar Wu. Di sini Suyun merasa Xingyun ini akan sulit untuk menandingi kekuatan Kaisar Wu yang berada di ranah peri, yang merupakan satu-satunya di dunia. Namun Xingyun merasa hal tersebut bukanlah suatu halangan untuk menyerah. Karena saat itu basis kultivasinya setiap hari selalu meningkat. Di mana jika untuk melawan seseorang yang berada di ranah semi peri, Babang Xingyun ini sangatlah mampu untuk melawannya. Dan saat setelah menerobos pastinya akan mampu melawan Kaisar Wu.
Di sini Yuyin merasa jika Xingyun ini sebaiknya menyimpan kekuatannya tersebut, karena Kaisar Wu sudah mengincarnya. Jika kena sial, maka ditakutkan Xingyun ini sudah modar sebelum menerobos. Mendengar hal tersebut, Yanran pun marah. Lalu Yuyin menjelaskan jika dia hanya mengatakan apa yang terjadi. Di sini Babang Xingyun mencoba memisahkan dua selirnya yang tidak pernah akur itu. Dan untungnya Xingyun tidak menyentuh dua gunung yang hampir bertubrukan tersebut. Lalu Xingyun memberitahu jika dirinya telah mewarisi basis kultivasi Raja Qi dan meminta mereka untuk tidak khawatir serta jangan bertengkar lagi. 我得到了齐王江上全部的修为传承，想要再度突破。 Di istana Raja Iblis terlihat dua orang anbu yang melaporkan hasil penyelidikan mereka berdua. Mereka memberitahu jika putri iblis yang mereka cari menghilang dan tidak diketahui keberadaan putri tersebut. Lalu Raja Iblis ini mengatakan jika hal tersebut sangatlah wajar karena putri berada di istana Gaujing. Namun Raja Iblis ini merasa seharusnya putri tersebut menghubungi lewat WA untuk memberitahu kabar yang terjadi. Raja Iblis ini kembali memerintahkan dua orang tersebut untuk mencari informasi lokasi keberadaan putri. Selain itu, dia meminta untuk mencari tahu secara lengkap letak formasi besar yang ada di kota Gaujing. Dua orang ini memberitahu jika mereka sudah mencoba untuk mengatur formasi besar. Namun usaha mereka digagalkan oleh dua orang berbaju hitam. 又出现了2个身穿黑甲的人，将我们的人打伤打死，不计其数。 Di mana orang-orang mereka dipukuli sampai mati. Mereka berdua merasa jika dua orang tersebut memiliki kultivasi yang sangat kuat dan sangat sulit untuk ditangani. 那2个黑甲之人修为强大，极难对付。 Raja Iblis ini merasa jika Kaisar Wu sudah menyadari rencana yang ia lakukan. Karena Kaisar Wu adalah seseorang yang berada di ranah peri, di mana tidak ada satupun yang lepas dari penglihatannya. Dia meminta dua orang ini untuk memanggil semua orang-orang mereka untuk kembali dari kota Gaujing. 算了，把我们的人都叫回来吧。 Lalu dua orang ini mengatakan, bukankah mereka harus mengatur rencana di kota Gaujing? 魔君大人，难道我们不继续布置了吗？ Namun Raja Iblis ini memberitahu jika rencana mereka tersebut sudah diawasi oleh Kaisar Wu. Bahkan sang kaisar mengirim penjaga pribadinya. Selain itu, seandainya kaisar sendiri yang turun tangan, sudah pasti mereka berdua ini bukanlah lawan kaisar tersebut. 电视都派上了，除非本君亲自出手，否则。 Lalu dua orang ini menambahkan laporan mereka, di mana sebelumnya Raja Jing membawa beberapa tentara berkuda untuk memburu seorang pembunuh, dan pembunuh tersebut berhasil melarikan diri. 兵马想要围猎一个刺客，结果一番大战还是被对方给跑了。 Raja Iblis ini merasa hal tersebut sangatlah menarik, karena Raja Jing kekuatannya adalah yang kedua setelah Kaisar Wu. Namun pembunuh tersebut bisa melarikan diri darinya. Sungguh aneh sekali. Namun sayangnya cerita pun berakhir. Sekian Wonderland Season 5 episode 81. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.